Para sahabat sempat menolak, tapi keputusan Rasulullah ini justru menjadi awal dari kemenangan terbesar Islam yang mendunia. Setelah Perang Parit, memasuki tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabat berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh. Kabar ini membuat kaum Quraisy bersiaga dan menghadang perjalanan kaum muslimin. Hingga akhirnya, kedua pihak bertemu di wilayah pinggiran Mekah yang dikenal sebagai Hudaybiyah. Pada awalnya, para sahabat menyangka pertemuan itu akan berujung pada pertempuran. Namun di luar dugaan, kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr justru datang untuk berunding dengan Nabi. Dari pertemuan itu lahirlah sebuah kesepakatan damai yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu menetapkan gencatan senjata selama 10 tahun. Kaum muslimin hanya diizinkan menunaikan umroh pada tahun berikutnya, itu pun hanya selama 3 hari. Selain itu, jika ada orang Quraisy yang masuk Islam lalu pergi ke Madinah, ia harus dikembalikan. Namun sebaliknya, jika ada muslim dari Madinah yang kembali ke Quraisy, maka tidak boleh diminta kembali. Mendengar isi perjanjian tersebut, banyak sahabat yang langsung merasa keberatan karena dianggap merugikan, termasuk sahabat Umar bin Khattab. Namun Rasulullah tetap menerimanya, karena beliau melihat adanya peluang besar di balik kesepakatan itu sebagai strategi jangka panjang untuk menyebarkan Islam lebih luas tanpa harus melalui pertumpahan darah. Keputusan itu pun menjadi awal dari strategi besar Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Di masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah, beliau mengutus para sahabat yang ahli dalam diplomasi untuk membawa risalah Islam kepada para raja melalui surat-surat resmi. Perjalanan ini tentu tidak mudah. Mereka harus menembus padang pasir, melintasi lautan, hingga melewati pegunungan dengan satu tujuan mulia, menyampaikan kebenaran kepada dunia. Beberapa sahabat pun diutus ke berbagai kerajaan besar, membawa surat dakwah dari Rasulullah. Abdullah bin Huzafah dikirim ke Persia menemui Raja Kisra. Namun dengan penuh kesombongan, Kisra menolak mentah-mentah seruan tersebut karena merasa kedudukannya terlalu tinggi untuk menerima ajakan itu. Dihya Al-Kalbi diutus ke Bizantium untuk menemui Kaisar Heraklius. Berbeda dengan Kisra, Heraklius menerima surat itu dengan penuh perhatian. Ia bahkan mencari kebenaran tentang Nabi dan mengakui tanda-tanda kenabian, meski pada akhirnya tidak masuk Islam karena khawatir kehilangan kekuasaan dan dukungan rakyatnya. Amr bin Umayyah pergi ke Habasyah menemui Raja Najasyi. Sang raja menyambut surat itu dengan hati terbuka, membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah, dan akhirnya menerima Islam karena melihat kesesuaian dengan ajaran yang telah ia yakini sebelumnya. Hatib bin Abi Baltah diutus ke Mesir menemui Muqawqis, penguasa Alexandria. Ia menerima surat Nabi dengan sikap hormat dan membalasnya dengan hadiah, namun tidak memeluk Islam karena memilih mempertahankan kedudukannya. Selain itu, Rasulullah juga mengirimkan surat kepada para penguasa di Yaman, Bahrain, Oman, dan Syam. Sebagian dari mereka ada yang menerima dengan lapang dada dan masuk Islam karena melihat kebenaran risalah tersebut. Namun ada pula yang menolak, didorong oleh kesombongan, kepentingan politik, dan ketakutan kehilangan kekuasaan. Dari sinilah dakwah Islam mulai menjangkau berbagai penjuru dunia. Dengan hikmah dan strategi yang matang, Rasulullah menunjukkan bahwa kemenangan tak selalu diraih dengan peperangan, tetapi juga melalui kesabaran, kecerdasan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran.